Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai tahap-tahap pengembangan RPP, program tahunan dan program semester. Pengertian program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran dimulai, karena merupakan pengembangan bagi program-program berikutnya. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang telah diterapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Dalam perencanaan menetapkan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai, disusun dalam program tahunan. Dengan demikian, penyusunan program tahunan pada dasarnya adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar. Komponen program tahunan. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, alokasi waktu. Dan yang kelima, keterangan. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun program tahunan. Yang pertama, mendaftar kompetensi dasar atau KD pada setiap unit berdasarkan pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun. Yang kedua, mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Yang ketiga, menentukan topik bahasan untuk setiap kompetensi dasar. Keempat, membagi habis jumlah jam pelajaran efektif atau dalam 1 tahun ke semua unit pelajaran dan semua jenis ulangan berdasarkan pengalokasian waktu yang terdapat dalam hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Pengertian program semester. Rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Komponen program semester. Komponen program semester yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua bulan, yang ketiga standar kompetensi, yang keempat materi pokok, yang kelima alokasi waktu, dan yang keenam keterangan. Langkah-langkah penyusunan program semester. Langkah pertama yaitu mengisi kompetensi dasar atau KD pada setiap unit berdasarkan pemetaan kompetensi dasar atau KD per unit yang telah disusun. Langkah kedua, mengisi indikator sesuai dengan kompetensi dasar atau KD. Langkah ketiga, mengisi materi pokok. Langkah keempat, mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Dan langkah yang kelima, membagi jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 semester. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Pertama, hakikat rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan apa yang dilakukan
dalam pembelajaran. Yang kedua, pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran atau suatu perkiraan atau proyeksi guru mengenai seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan baik oleh guru atau murid, terutama dalam kaitan pembentukan kompetensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Di sini ada 3. Yang pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP harus jelas. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Yang kedua, kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP harus menunjang sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diwujudkan. Yang ketiga, harus ada koordinasi antara komponen pelaksana program sekolah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan dengan tim teaching atau dilaksanakan di luar sekolah agar tidak mengganggu jam-jam pembelajaran lain. Berikut merupakan komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 1. Identitas mata pelajaran. 2. Standar kompetensi. 3. Kompetensi dasar. 4. Tujuan pembelajaran. 5. Indikator pencapaian kompetensi. 6. Materi ajar. 7. Metode pembelajaran. 8. Langkah-langkah pembelajaran. 9. Alat atau bahan atau sumber belajar. 10. Penilaian. Berikut merupakan format program tahunan. Di sini ada nomor SK dan KD, SK dan KD, topik bahasan, alokasi waktu, dan keterangan. Dan yang terakhir yaitu contoh format program semester. Di dalam tabel ada SK, KD, indikator, materi pokok, alokasi waktu, waktu sepanjang 1 semester, dan keterangan.